Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita bersama-sama baca Al-Fatihah. Ya, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ila khadr Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu tua, ya. Dimana ini banyak sekali orang yang membicarakan tentang ilmu tua. Kadang banyak sekali ada dukun-dukun, mungkin orang pintar atau sebagainya. Aku masih kalah, ya. Aku masih kalah dengan dia. Aku masih kalah dengan kamu. Masih kalah dengan apa gitu, karena menganggap bahwa ilmunya itu kalah tua, katanya seperti itu. Ini seringkali dibicarakan di orang Jawa, bahwa ada ilmu tua, tapi suruh menjelaskan itu juga tidak ngerti ilmu tua itu ilmu yang seperti apa. Ya, karena itu ini akan saya bacakan saja biar gamblang nanti, ya. Karena yang paling tua sendiri itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Qadim itu maknanya dhisik atau yang paling dhisik. Qadim ngala qadim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab yang pertama, kita akan membahas tentang alam akhadiyah, ini yang paling tua, ya. Yaitu Akhadiyah itu, yang disebut dengan Akhadiyah itu masih wujud, ya. Wujudnya Allah masih wujud dat, ya, masih wujud dat, yaitu wujudnya Allah Ta'ala masih wujud mutlak dan itlak. Yang maksudnya itu masih wujud sendiri tanpa ada yang mewujudkan, hidup sendiri tanpa ada yang mewujudkan, hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan, jumeneng sendiri tanpa ada yang menjumenengkan, awal tanpa kawitan, akhir tanpa pungkasan. Dan pada waktu itu wujud Allah Ta'ala itu juga bisa dinamakan isih wujud cahya, ya, cahyo, yang maksudnya wujud nur, ya. Wujud nur itu wujud yang terang benderang, tidak ada yang menyamai, agung luhur, tidak ada yang membandingi, yang tidak ada kawitan, juga tidak ada pungkasannya. Jagat atau alam seisinya ini belum ada, ya, belum ada. Kiblat, 4 kiblat atau kiblat papat ini juga belum ada, atas bawah juga belum ada, kiwa tengen juga belum ada. Itu juga bisa disebut dengan la ta'yun. La itu kan tidak, ya, belum ada sama sekali. Yang maksudnya belum kelihatan babar pisan berahinya Allah Ta'ala. Itu dalilnya ada di kitab suci Al-Quran. Qul huwallahu ahad, ya. Qul huwallahu ahad.
yang artinya dawuhna Muhammad marang umatmu kabeh yen sak temene Allah Ta'ala nalika durung kersa andadekake barang-barang kang dumati iku saged diarani wujud tunggal, urip tunggal, sipate jalal nggih. Terus ini kita lanjutkan bahasan selanjutnya yaitu tentang ngalam wahdah ya. Yang maksudnya alam wahdah ini jadi alam wahdah ini wiwitannya berahinya Allah Ta'ala, yaitu ketika suwicinya Allah Ta'ala sudah kersa, sudah berkeinginan menjadikan yang namanya lintang juhar atau bisa dinamakan dengan Nur Muhammad. Maksudnya suwicinya Allah Ta'ala kersa andadekake Nur Muhammad, akan tetapi Nur Muhammad ini masih disimpan ada di dalamnya lintang juhar, dan pada waktu itu Nur Muhammad itu masih disimpan di dalam Nurullah, atau bisa dinamakan atau bisa disebut dengan Dohir, masih disimpan di dalam batin. Kalau sudah wujud seperti kita ini yang kelihatan oleh mata, ada badan kasar, badan halus, ada yang hidup menghidupi yang paling dalam sendiri. Ya, batin itu tersimpan di dalam dohir. Tapi kalau awal-awal ini terbalik ya. Batin ya, dohir itu masih tersimpan di dalam batin. Dan batin itu masih tersimpan di dalam gaib. Jadi wujudnya lintang juhar itu seperti kendil yang berwarna mencorong. Maksudnya mencorong itu bersinar. Kalau bersasnya itu tanpa ada batas. Ya kumantung tanpa adanya cantolan sama sekali. Kelihatan murup tanpa ada yang tanpa ada yang murup nih ya, tanpa ada sumbon, tanpa ada minyak, pokoknya murup sendiri. Karena itu kita harus mengerti lan ingat bahwa ya di dalamnya dohir itu ada batin, ya. Dan di dalamnya batin itu ada yang namanya gaib. Maksudnya itu asalnya dari Nurullah. Lalu Nurullah itu melahirkan yang namanya lintang juhar, dan lintang juhar itu melahirkan yang namanya Nur Muhammad. Ya, Nur Muhammad itu melahirkan kabeh ngalam atau semua ngalam. Karena itu bisa disebut atau bisa dinamakan wijinya kabeh ngalam itu ya, wijinya kabeh ngalam itu adalah lintang juhar, atau bisa dinamakan atau bisa disebut dengan Nur Muhammad itu tadi. Sesudah itu suwijinya Allah Ta'ala ya kerso atau berkeinginan menyempurnakan wujudnya Nur Muhammad ya. Sesudah sempurna wujudnya Nur Muhammad itu tadi, kemudian itu bisa dinamakan dengan yang namanya ta'ayun awal ya, ta'ayun awal ya. Berahinya Allah Ta'ala yang pertama, yang maksudnya wiwitannya, kenyataannya Allah Ta'ala. Dalilnya begini, innallaha khalaqa kulla syai'in wahdah. Jadi di alam wahdah ini artine sak temene Allah Ta'ala kersa andadekake sekabehane kang dumadi. Kalau baleni sekali lagi, saya ulangi sekali lagi.
Innallaha khalaqa kulla syai'in wahdah, yang artinya sak temene Allah Ta'ala kersa andadekake sekabehane kang dumadi iku suwijine Allah Ta'ala. Ya, jadi semua yang sudah dijadikan Allah itu dari suwijinya Allah Ta'ala itu sendiri. Maksudnya sangka kuasane Allah Ta'ala dhewe lan sangka kersane Allah Ta'ala dhewe. Ketika ngalam wahdah itu sifatnya Allah Ta'ala itu sudah jamal dan kamal. Maksudnya pantes dan sampurno. Ya, pantes dan sampurno. Ya, itu yang alam wahdah. Lalu kita lanjutkan, ini kita teruskan ke alam berikutnya, yaitu alam wahidiyah. Karena ini ilmu tua itu ilmu sing dhisik-dhisik ya. Manusia ini belum ada, manusia belum ada, hewan belum ada, apapun belum ada. Jadi kita akan teruskan itu bahasan tentang alam wahidiyah. Jadi alam wahidiyah itu ketika ngancik ngalam wahidiyah itu atau pada waktu itu bisa dinamakan dengan waktu ladi. Yang maksudnya waktu ladi itu ya tegasnya waktu yang masih melekang, yang maksudnya suwijinya Allah Ta'ala masih berkeinginan untuk menyempurnakan keberadaannya tadi dan kuasanya menyempurnakan keberadaannya, yaitu yang mengeluarkan cahaya murub ya. Cahaya murub itu dikeluarkan dari dalamnya lintang johar atau bisa dinamakan dengan johar awal. Yang tumetes jadi roh idofi, yaitu pinangka jadi wadahnya Nur Muhammad. Jadi roh idofi ini yang akan jadi wadahnya Nur Muhammad. Nuli mengeluarkan cahaya putih ya. Caranya mengeluarkan itu juga dari lintang johar yang tumetes jadi nukot goib, yaitu pinangka jadi yang pinangka jadi rasane Nur Muhammad. Kemudian mengeluarkan cahaya luhur, dan caranya mengeluarkan cahaya luhur itu juga dari lintang johar yang tumetes jadi Nur Muhammad, yaitu wujudnya seperti kaca yang sangat bening, bersih, yang mencorong padang ya, warnanya agung luhur, tidak ada yang membandingi, tidak ada yang menyamai. Itulah yang disebut dengan cahaya luhur yang jadi wijinya semuanya ngalam ya, nantinya yang akan jadi wijinya semua ngalam. Setelah itu suwijinya Allah Ta'ala ya berkeinginan mengumpulkan roh idofi nukot goib ya Nur Muhammad. Caranya mengumpulkan ya suwijinya Allah Ta'ala itu tadi ya kerso amolas, kerso berkeinginan ya untuk menyempurnakan Nur Muhammad ya dengan nukot goib itu ya biar lebih sempurna lagi. Kemudian suwijinya Allah Ta'ala ingin memancingkan atau meniupkan Nur Muhammad
yang sudah dipolas kelawan nukot goib itu tadi kapanjengaken kepada roh idofi. Setelah itu kemudian bisa disebut atau dinamakan dengan sampurnanya wujudnya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad sudah berwujud sampurna. Setelah sampurna itu bisa disebut dengan Nurul Hayat Muhammad ya. Nurul Hayat Muhammad, nur hidup, cahaya hidup, cahaya kehidupan. Yang maksudnya padang kang urip kang den alam. Setelah itu sucinya Allah Ta'ala ya kerso nyimpen Nurul Hayat Muhammad itu tadi disimpan di dalam Nurullah. Itulah yang disebut dengan apa tadi ya, dohir masih disimpan di dalam batin. Oleh nyimpen itu mongso 50.000 tahun, sangat lama sekali ya. Setelah itu sucinya Allah Ta'ala ya kerso hadir kepada arahnya Nurul Hayat Muhammad itu tadi. Kemudian sucinya Allah Ta'ala ya kerso ndangu kepada Nurul Hayat Muhammad. Pandangu ne menggene alastu birobbikum, yang artinya apa bukan aku to pangeranmu Nurul Hayat Muhammad. Waktu itu Nurul Hayat Muhammad ya segera matur marang sucinya Allah Ta'ala aturane mengkene qalu bala, yang artinya iya, engkau adalah pangeran saya. Setelah matur mengkono tumuli Nur Hayat Muhammad ya segera sujud marang ya sujud kepada Allah Ta'ala. Dan sujudnya itu ya dilakukan 5 ambalan dan dilakukan selama 1 ambalan itu 10.000 tahun. Jadi setiap satu sujudan ya lamanya 10.000 tahun, yaitu yang jadi tanda ya, yang tadi tanda-tandanya nanti bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya itu calon diperdoake ya, nindakake salat 5 waktu di dalam mangsa sedina suwengi tanpa pilih-pilih ya, kejaba orang-orang yang tidak punya ngakol. Itulah yang disebut dengan waktu ladi. Kemudian sucinya Allah Ta'ala ya melahirkan yang namanya alam waqidiyah, yang maksudnya sucinya Allah Ta'ala kersa dawuh kun fayakun. Oleh dawuh uga ana arain Nurul Hayat Muhammad, yaitu tadi maksudnya dawuh itu mau artinya ya kun fayakun ana sekabehane ngalam. Kemudian saknalika ketinggal wujudnya semua ngalam ya, seperti alam arwah, alam misal, alam majsam, alam insan kamil, alam dunia, alam barzakh, alam kubur, alam akhirat, alam jin, alam setan, alam manusia, alam malaikat. Tapi kita harus mengerti semua alam itu tadi ya kelihatan masih disimpan di dalam yang namanya
sering orang menyebutnya yaitu Loh Mahfud, ya. Lauful nah, Lauful Mahfud. Jadi umpama umpama tikar itu belum digelar oleh Allah, jadi yang diperiksa isih Allah Ta'ala Dewi. Jadi yang periksa, yang melihat, yang ngerti masih Allah itu sendiri. Karena pada waktu itu sucinya Allah Ta'ala dawuh kun fayakun. Banjur metu banyu nur alif a u i, yang maksudnya a u i, Allah urip ingsun. Jadi di dalam tubuh manusia itu, di dalam tubuh makhluk apapun sebenarnya di dalamnya ada Allah. Ya jangan kita berprasangka yang buruk ya. Karena di dalam Quran sendiri kalau sampai membaca surat Al-Baqarah itu kan ada kalimat wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah itu meliputi orang-orang kafir. Jadi tidak orang muslim tok, tidak orang Islam tok, tidak orang beriman tok, orang kafir pun juga diliputi. Jadi semua makhluk itu diliputi oleh Allah, tidak ada yang lain. Ya, AUI yang maksudnya Allah urip ingsun. Jadi sing metu iku mau sejatine nure, ya, nure Gusti Allah Ta'ala Dewi. Caranya mengeluarkan itu dari kendil yang dinamakan Nurul Hayat Muhammad, ya. Iya, Nurul Hayat Muhammad itu tadi, atau bisa dinamakan dengan lintang johar, atau bisa dinamakan dengan johar awal. Setelah itu sucinya Allah Ta'ala ya berkeinginan, nah, dawuhnya begini, inna khalaqnakum bil waqidiyati khalaqatuka li ajali wa khalaqatul asya'a li ajalika wallahu ala kulli syai'in qadir. Artine Gusti Allah Ta'ala dawuh, sak temene ingsun kersa andadekake ing sira kabeh iku suwijine ingsun dhewe. Nggih, kudu dipahami nggih. Sejatine nggih Gusti Allah dawuh, sak temene ingsun kersa andadekake ing sira kabeh iku suwijine Allah dhewe. Sesungguhnya ingsun atau aku Allah menjadikan ya kamu semua itu dari aku sendiri. Dene ingsun kersa andadekake ing sira iku mung supaya ketingal kagungan ingsun, lan ingsun kersa andadekake ing sekabehane barang kang dumati, yaiku mung supaya ketingal kagungan ira Nur Muhammad. Nggih, dadi Nur Muhammad jelas nggih. Nur Muhammad dan Nurullah. Tapi sak temene kang nguasani sekabehane barang kang dumati iku ora ana maneh kejaba ingsun dhewe. Dadi Nur Muhammad iku mek manut mergo dadi wadah. Jadi wadah isinya yang di dalamnya itu gaib, ya gaib yang hidup menghidupi, atau disebut tadi meliputi, ya. Sausnya mengkono, setelah itu kemudian kelihatan wujudnya ngalam, kelawan wujud-wujud surah ukure, kaya wujudnya langit, ya wujudnya bumi, wujudnya rembulan, wujudnya semacam-macam, ya semuanya serba bergandengan. Yang maksudnya kelihatan keagungannya Allah Ta'ala, dan bisa dilihat
atau mengerti semua ngalam itu tadi yang dinamakan ngalam akbar, atau bisa dinamakan dengan ngalam wakidiyah, yang ngalam akbar atau ngalam wakidiyah. Maksudnya yang dinamakan ngalam wakidiyah itu suwijinya Allah Ta'ala ya kersa andadekake ngalam lan wis kersa ngeratoni sekabehane ngalam. Jadi sifatnya Allah Ta'ala sawise ana ngalam wakidiyah itu qahar. Maksudnya ya murba lan wasesa, yaitu yang dinamakan Allahu Akbar. Jadi kalau belum ada ngalam yaitu ngalam wakidiyah, Allah Ta'ala durung jadi yang namanya pangeran dan belum akbar. Karena itu sesungguhnya sholat itu kumpulnya ahadiyah, wahdah, wakidiyah. Kalau sudah kumpul ahadiyah, wahdah, wakidiyah, ya kalau akadiyah, wahdah, wakidiyah itu tidak berkumpul, itu tidak bisa disebut dengan sholat. Kalau dia sudah berbicara sholat, itu menipu dirinya sendiri sebenarnya. Jadi di dalam sholat itu ada bacaan takbiratul ikram, Allahu Akbar. Allah itu satu, akbar itu macam-macam ya. Jadi harus paham ya, ngucap Allahu Akbar itu ya batinnya kalau tidak kumpul dengan kawula ya. Batinnya tidak kumpul kawula dan Gusti, itu tidak bisa disebut dengan sholat. Jadi sholat ya, sholat itu berasal dari kata dasar sholat yang maknanya ketemu. Jadi ketemunya mati sama hidup atau hidup dengan mati, itulah yang disebut dengan sholat ya. Itulah yang disebut dengan ilmu tuwa ya. Muga-muga ini bermanfaat.